guys, assalamualaikum. Asrul hanya terbujur kaku di atas kasurnya guys. Ia sama sekali tidak mati, tetapi penyesalan dari penyakit sudah membuat tubuhnya menjadi semacam penjara, di mana penderitaan seakan tidak pernah berakhir kecuali hidupnya yang berakhir guys. Meski begitu, ia juga tahu bahwa penderitaan akan berlanjut bahkan lebih parah ketika ia mati. Semua bermula ketika ia membuka sebuah warung sembako di rumahnya guys. Asrul memutuskan untuk membuka usaha yang merupakan sebuah pilihan yang tidak biasa dilakukan orang-orang seusianya. Mirna sang ibu sebenarnya meminta ia untuk mencari pekerjaan yang baru guys, karena memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai pedagang kue keliling dirasanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak semata wayangnya. Adapun sang ayah, ia tidak pernah Asrul kenal sama sekali. Ibunya bercerita bahwa sang ayah pergi dari rumah dan tidak pernah kembali ketika Asrul masih kecil. Maka dari itu, bisnis toko sembako ini tidak lepas dari balas dendamnya kepada sang ayah guys, yang tak pernah ia temui. Asrul berharap suatu saat nanti ayahnya bisa melihat dia sukses meskipun hanya memiliki warung sembako. Sayangnya hal itu tidak kunjung terwujud guys. Sudah hampir 6 bulan Asrul membuka warungnya, tetapi rezeki belum kunjung datang. Pembeli yang datang ke warungnya dalam 1 minggu ini bisa dihitung menggunakan jari. Asrul tidak tahu mengapa usahanya itu begitu sepi. Usahanya yang ia buka dengan seluruh uang pesangonnya tidak membuahkan hasil sama sekali. Adapun ibunya hanya meluapkan amarah ketika melihat warung sembako Asrul tidak berjalan baik. Ibunya kesal karena Asrul memilih untuk tidak mencari pekerjaan baru yang lebih menjanjikan dan mempergunakan uang pesangonnya itu untuk bisnis kue ibunya ketimbang membuka warung yang sepi seperti itu guys. Asrul dan ibunya sempat bertengkar hebat, sampai-sampai sebelum ibunya selesai memberi penjelasan, Asrul pergi keluar rumah sambil membanting pintu. Di kios tempat Asrul biasa membeli minuman keras oplosan, ia berpikir bagaimana caranya membuat warungnya agar didatangi oleh pengunjung. Setelah beberapa tegukan, terbesit di pikirannya untuk menemui Mbah Jamil guys. Mbah Jamil dipercaya orang-orang di kotanya sebagai seorang dukun yang mampu mendatangkan kekayaan kepada orang-orang guys. Berbeda dengan dukun-dukun lainnya, Mbah Jamil biasa melayani pelanggan yang merupakan orang-orang kecil, mulai dari pengangguran hingga pedagang asongan. Di hadapan Mbah Jamil, Asrul menceritakan bisnis sembakonya yang tidak kunjung laris. Mbah Jamil mendengarkan Asrul dengan seksama dan sesekali mengangguk. Mbah Jamil lalu berkata, "Kamu besok temui saya di sini jam 10 malam. Dan jangan lupa membawa kembang 7 rupa." Keesokan malamnya, setelah ibunya tertidur, Asrul menyelinap keluar rumah untuk menemui janjinya dengan Mbah Jamil. Ia mengambil kembang yang ia sembunyikan di semak-semak di depan rumahnya guys, lalu pergi dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Mbah Jamil, pria tua itu sudah menunggu Asrul di jok sepeda motornya guys. Mereka langsung berangkat tanpa sepatah kata pun. Sebenarnya ada rasa khawatir yang timbul di dalam diri Asrul guys ketika duduk di bonceng Mbah Jamil. Terlebih kan Mbah Jamil baru saja Asrul kenal 1 hari ini. Mbah Jamil lalu memacu sepeda motornya ke tengah hutan yang biasanya dijauhi oleh orang-orang jika sudah larut malam seperti ini. Karena diliputi rasa khawatir, Asrul sebenarnya sudah menanyakan ke Mbah Jamil bahwa mereka tuh mau pergi kemana. Tapi sepertinya Mbah Jamil diam 1000 bahasa. Setelah melakukan perjalanan selama 30 menit, sampailah mereka berdua tuh di sebuah pohon besar. Asrul tahu kalau pohon itu adalah pohon beringin, dan biasanya pohon beringin dipakai untuk melakukan ritual kayak gitu guys. Asrul memberikan bungkusan kembang 7 rupa yang sedari tadi ia pegangnya guys. Di bawah pohon mereka berdua mengambil posisi duduk bersila. Mbah Jamil memulai ritual pesugihan yang biasa ia lakukannya guys. Asrul tahu akan hal itu
karena tak sedikit orang yang membicarakannya. Karena ia tidak mengerti sama sekali, ia hanya menyimak Mbah Jamil bekerja dan menunggu hasilnya guys. Setelah melihat ritual yang dipenuhi oleh rapalan-rapalan mantra yang sangat sulit untuk didengar, Asrul akhirnya lega karena Mbah Jamil membakar rokok yang menjadi tanda bahwa ritual sudah selesai. Mbah Jamil lalu berkata kepada Asrul bahwa ritual sudah selesai. Sekarang kamu bisa mendapatkan kekayaan dari warung sembako kamu. Ucapan tersebut bukanlah hisapan jempol semata. Sehari setelah melakukan pesugihan di bawah pohon beringin tersebut, pelanggan Asrul bertambah. Seiring berjalannya waktu, Asrul bisa mendapatkan belasan pelanggan dan mendapatkan keuntungan besar setiap minggunya guys. Beberapa pelanggan bahkan menjadi pelanggan tetap dan biasa membeli barang kepada Asrul dalam jumlah banyak. Dalam waktu 2 bulan saja, nasib Asrul berubah drastis guys. Dari penghasilannya, Asrul bisa membeli sepeda motor dan membuka warung sembako lain di desa tetangga dengan merekrut temannya untuk bekerja sebagai penjaga warung guys. Uang itu juga ia pergunakan untuk membuka bisnis kue ibunya guys, sehingga ibunya tidak lagi harus berkeliling desa. Sayangnya ibunya tidak sanggup lagi untuk berjualan guys. Semenjak Asrul sukses, malah sering sakit-sakitan. Ia sudah bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, tapi dokter sendiri tidak paham akan keadaan ibunya guys. Tidak ditemukan sedikit pun penyakit di dalam tubuhnya ibu Asrul itu guys. Tidak perlu pikir panjang untuk mengetahui bahwa penyakit ini adalah dampak dari pesugihan. Dengan rasa kesal, Asrul lalu menghampiri Mbah Jamil. Melihat Asrul yang kesal, Mbah Jamil lalu bilang kepada Asrul, penyakit ibu kamu sudah tidak bisa disembuhkan dan itu adalah resiko yang harus Asrul tanggung. Kekesalan Asrul memuncak saat itu juga. Ia sangat ingin sekali menghabisi pria tua itu guys. Tapi itu tidak berguna karena cepat atau lambat ia akan ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara. Sesampainya di rumah, Asrul tak menyangka bahwa ia mendapati ibunya terbujur kaku di atas kasur dan sudah tidak bernyawa guys. Ia tak menyangka pesugihan demi toko sembakonya bisa merenggut nyawa ibu tercintanya guys. Karena hal ini, kesehatan dan mental Asrul terganggu. Toko sembako yang ia miliki akhirnya tidak dikelola dengan baik guys dan berujung tutup. Asrul hanya terbujur kaku di atas kasurnya. Ia sama sekali tidak mati, tetapi penyesalan dari penyakit sudah membuat tubuhnya menjadi semacam di penjara, di mana penderitaan seakan tidak berakhir guys, kecuali hidup Asrul lah yang berakhir. Asrul juga tahu benar bahwa ia juga akan segera mati sebagai tumbal dari pesugihan yang ia jalani guys.